Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Direktur LPIT Harapan Umat Purbalingga, rekan-rekan LPIT yang hadir pada kesempatan kali ini, segenap kepala unit dari mulai TKIT, SDIT, SMPIT, PPTQ, poro bapak, poro ibu guru yang sampun rawuh di Masjid Aisyah rahimakumullah. Kita bikak acara menika kanthi membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat syukur, alhamdulillah, salawat serta salam tercurah dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, karena mangke dinten Kamis dan Jumat kita akan melaksanakan agenda iktikaf lembaga. Maka pada kesempatan yang berkah di pagi hari ini kita badhe mengaji mengenai fikih iktikaf yang kita ambil sebagai referensi dalam pembahasan kita adalah fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq. Pembahasannya ini mboten kathah, insyaallah sederenge setunggal jam sampun cekap lah insyaallah. Mangke menawi wonten pertanyaan utawi hal-hal yang kiranya belum terbahas di dalam fikih menika, maka kita diskusi mawon nggih Bapak Ibu. Nomor setunggal, iktikaf. Napa niku maknane iktikaf? Luzumus syai' wa habsun nafsi 'alaihi. Khairan kana aw syarran. Jadi iktikaf itu artinya menetap pada sesuatu, kemudian menahan diri dari segala hal, atau habsun nafsi. Habsun nafsi itu artinya kita itu berdiam, tidak kemana-mana. Itu disebut sebagai iktikaf. Terminologi term iktikaf sebagai sebuah istilah itu bisa mencakup syarran atau khairan, bisa yang buruk, bisa yang baik. Jadi kata iktikaf pada dasarnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun." Niki wonten ayat. Ini adalah tamasil. Tamasil niku berhala-berhala yang Anda itu diam beribadah di depannya. Jadi istilah iktikaf itu digunakan juga untuk berhala-berhala itu. Maka istilah iktikaf tidak hanya khusus kepada hal-hal yang bersifat kebaikan mawon. Wal maqsudu bihi huna luzumul masjid wal iqamati fihi bi niyati taqarrub ila Allah azza wajalla. Sementara dalam perspektif fikih atau syariat, yang dimaksud dengan iktikaf adalah berdiam di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat lafaz niatnya napa? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi taala. Niku lafaz niat untuk kita iktikaf. Berarti Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi menika saged masing-masing kita untuk membaca atau meniatkan ini. Ya Allah, saya berdiam di masjid saat ini, niatnya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Mugi-mugi ini dados amal ibadah ingkang ditampi. Allahumma amin. Ini berkaitan dengan makna iktikaf. Yang kedua, syariat. Waqad ajma'al ulama ala annahu masyru'. Ijma' para ulama menyatakan bahwa iktikaf itu adalah ibadah yang disyariatkan. Yang dimaksud dengan disyariatkan berarti wonten dasar hukum berkaitan dengan pelaksanakan iktikaf atau berkaitan dengan ibadah iktikaf ini.
Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka Kanjeng Nabi niku ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Rasul beliau beriktikaf di bulan suci Ramadan 10 hari. Ini yang kita kenal dengan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Berarti kalau kita mau mendet, badai mendet, maka ibu bapak niku mulainya berarti tanggal 20 besok hari Kamis. 20 saged dimulai sejak maghrib sampun teng masjid, nopo saged dimulai ngenjange subuh di tanggal 21-nya. Mau mulai, misalkan di antara bapak-bapak ada yang ingin pokoknya aku 10 dina arep nang masjid ora bakal metu-metu. Pak Nur Saiful sepertinya dari gesturnya ini sudah sangat menginginkan gitu. 10 hari mangke garwane nggih sampunlah diizinkan nggih. Kalau kangen sama anak, anaknya dibawa ke masjid. Kangen sama istri, istrinya dibawa ke masjid. Berarti bareng-bareng iktikaf. Jadi tidak boleh keluar. Kalau ketentuannya yang 10 hari seperti iktikaf Kanjeng Nabi, berarti medale mangke pas beduk napa niku pas takbiran. Allahu Akbar niku nembe medal. Niku artinya 10 hari. Dan menariknya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku full baik siang maupun malam. Kalau kita kayaknya agak sulit nih, kecuali Syekh Sumitro nih. Syekh Sumitro ini beliau sudah beda. Kalau yang lain ya sami, saya juga nih duniawinya masih kuat gitu. Jadi alasannya banyak banget. Padahal apalah kita dibanding kesibukannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu pasti dalam 1 tahun menyediakan waktu 10 hari. Tidak tahu kenapa harus 10 hari itu Rasulullah. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'tikafa 20 yauman. Ketika Rasulullah menjelang tahun terakhir ketika beliau akan wafat, beliau i'tikaf 20 hari. Jadi i'tikafnya beliau itu 20 hari di hari akhir. Jadi panjenengan kalau merasakan aku kepengen i'tikaf mandan suwe, berarti anu kerasa napa niku. Jadi 20 hari lebih lama. Baik. Ini sepertinya panitia itikaf nanti menyediakanlah bagi Bapak Ibu di masjid ini yang mau itikaf full 10 hari, insyaallah bakal dapat reward dari Bu Purwi selaku SDM nanti. Khusus ngoten nggih, Bu. Tapi syaratnya full 10 hari. Enggak boleh yang malam saja, apalagi yang ganjil-ganjil tok. Pokoknya sing full make wonten reward. Kamu lo yakin Bu Purwi sampun menyediakan. Baik yang mentah maupun yang mateng, Bu ya. Siaplah pokoknya nggih. Bu Bapak ingkang kawula mulyakaken. Nah, nanging wonten catatan saking Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq. Catatane napa? Wa huwa wa in kana qurbatun. Meskipun ibadah i'tikaf itu adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah, illa annahu lam yarid fi fadlihi hadisun sahih. Tidak terdapat satu pun hadis sahih yang menjelaskan mengenai keutamaan iktikaf. Kalaupun ada hadisnya itu hadis-hadis yang lemah saja. Anda Ibu Bapak nggih. Tapi kalau kita ibadah niku kan tidak perlulah harus lihat sahih, mesti tidak perlu harus memperluas nopo manfaat iktikaf lho. Kanjeng Nabi mawon 9 kali beliau mendapatkan Ramadan, 9 kali itu juga beliau melaksanakan iktikaf. Sampunlah Kanjeng Nabi mawon dados panutan. Qala Abu Dawud, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Dawud seorang ahli hadis, qultu li Ahmad rahimahullah. Saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad, seorang pakar hadis, ta'rifu fi fadlil i'tikafi syai'an. Wahai Imam Ahmad, engkau kan seorang ulama ahli hadis. Menurut yang jenengan ketahui, apakah ada hadis khusus yang berbicara mengenai keutamaan i'tikaf? Dijawab oleh Imam Ahmad, qala la. Beliau mengatakan tidak, illa syai'an dha'ifan, kecuali hadis-hadis yang lemah. Walaupun kalau kita lihat di dalam kaidah hukum, di dalam kaidah implementasi dan aplikasi hadis-hadis dhaif,
tentu masih diberi dispensasi kita beramal berdasarkan hadis-hadis dhaif sebagai upaya untuk napa niku menyemangati kita di dalam beribadah. Mangatan nggih Ibu Bapak ingkang kawula mulyakaken. Yang ketiga, pembagian iktikaf. Iktikafu yang qasimu ila masnunin wa ila wajib. Ibadah iktikaf itu terbagi menjadi dua, iktikaf sunnah dan iktikaf wajib. Kalau iktikaf sunnah ya seperti yang kita laksanakan mangke di bulan mangke nggih tanggal 20 itu mlebet iktikaf sunnah. Kalau iktikaf wajib napa Ibu Bapak? Kalau iktikaf wajib berarti iktikaf nazar. Misalkan saya tahun ini jika tercapai apa yang saya cita-citakan, maka saya akan iktikaf di Masjid Harum 10 hari. Enten. Makanya nih Pak Isra, kalau ada yang datang mau iktikaf 10 hari, sepertinya ada yang mau melamar nanti ini. Tadi Bu Purwi sudah mau menyediakan katanya nanti hadiah nanti. Bu Bapak ingkang kawula mulyakaken, ngoten nggih Bapak Ibu, kalau iktikafnya adalah iktikaf wajib, maka harus ditaati. Man nadzara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang sudah bernazar akan melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Wa fihi anna Umar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah. Umar bin Khattab, sahabat kaliber yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, mengatakan, wahai Nabi, ya Rasulullah, inni nazartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Ya Rasulullah, saya punya nazar bahwa saya akan iktikaf di Masjidil Haram 1 malam. Apa kata Kanjeng Nabi kepada Umar? Aufi binazrik. Wahai Umar, tepati nazarmu. Bapak Ibu ada yang mau begitu? Ya Allah, saya mau bernazar iktikaf di Masjid Nabawi misalkan. Berapa hari? Sebulan. Misalkan, tidak apa-apa. Berarti iktikaf itu harus direalisasikan. Niki pembagian. Yang keempat, zamanuhu, durasinya atau lamanya. Al-i'tikaful wajib yuaddi hasba ma nazarahu. Kalau iktikafnya dalam kategori yang wajib, maka disesuaikan dengan jumlah waktu yang dia tentukan. Misalkan Ibu Bapak, ada orang, saya kalau tercapai apa yang saya inginkan tahun ini, maka saya akan iktikaf 2 jam di Masjid Harum misalkan. Ya sudah, berarti yang wajib berapa jam, Bu? 2 jam saja. Atau ada yang mau geleweh kepada malaikat nggih. Pokoknya aku kalau tahun ini nikah, aku akan iktikaf di Masjid Harum 1 menit. Misalkan, ya enggak apa-apa, dia datang meneng bae terus metu. Enggak apa-apa, boleh. Malaikatnya guyu tok is pinter temen nggih ngomong gitu. Enggak apa-apa. Wasammahu nadzir, sesuai yang disampaikan oleh orang yang bernazar. Fa inna nazara al-i'tikafi yauman aw aktsar wajib al-wafa' bima nazar. Ya disesuaikan saja Ibu Bapak yang mau bernazar untuk tersebut. Wal i'tikaful mustahab laisa lahu waqtun muhaddad. Kalau i'tikafnya adalah i'tikaf sunnah, maka tidak ada tempo waktu yang ditentukan. Fa huwa yatahaqqaqu bil maksi fil masjid ma'a niyatil i'tikaf. Maka sudah disebut melaksanakan iktikaf walaupun dia hanya sebentar saja berada di masjid. Jadi iktikaf niki kepenak banget Ibu Bapak. Bapak-bapak kalau atau ibu-ibu nggih yang mau iktikaf pripun carane? Jadi kalau mau jalan itu jangan muter ke sana Bapak Ibu. Jadi pripun? Lewat masjid. Lewat masjid, bismillahirrahmanirrahim, baca doa nggih. Setelah itu masuk berhenti sebentar. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid li ta'ala terus medal malih. Sampun iktikaf napa mboten? Sampun pun mantan. Jadi jenengan mau balik lagi gitu, nggih. Nggih Pak Kepala Sekolah Pak Rohman bagian badhe kados niku nggih mboten napa-napa. Jadi 1 hari itu bisa berapa kali iktikaf? Seneng untuk malaikat pokoknya jenengan. Talal waktu am qasr. Mau waktunya panjang ataupun pendek, wa yusabu ma baqiya fil masjid, maka dia akan mendapatkan pahala selama dia berada di dalam masjid.
Fa idza kharaja minhu, kalau dia keluar dari masjid itu, summa ada alaih, kemudian dia balik lagi, jaddidil i'tikaf. Jaddadal i'tikaf. I'tikafnya diperbaharui lagi. Jadi itu sudah masuk di kategori i'tikaf yang lain. Ini kan bagus Ibu Bapak untuk setoran evaluasi ibadah nggih. Berapa kali i'tikaf Anda dalam 1 bulan? Jadi kan segera jawab napa mboten? I'tikaf saya dalam 1 bulan 20 kali. Wah, ya karena memang dia 20 kali bolak-balik ke masjid gitu saja sudah. Jadi dapat hitungan 20 kali. Sederhana Ibu Bapak. Fa'an Ya'la bin Umayyah qala inni la amkuthu fil masjid sa'atan ma amkuthu illa li'atakif. Saya itu kalau berada di masjid meskipun hanya sebentar, saya tetap niatkan untuk iktikaf. Ini seorang tabi'in terkemuka yang menyatakan demikian. Ya, berarti kita juga amalkan Bapak Ibu dalam rangka untuk takriman lihadzal bait di rumah Allah yang mulia ini. Bentuk kita memuliakan rumah Allah ini adalah setiap kali kita datang ke masjid ini kita niatkan untuk melaksanakan i'tikaf. Wa qala al-Atha, maksudnya Atha bin Abi Rabah, wa i'tikafun ma makatha fihi wa in jalasa fil masjid ihtisabal khair fa huwa mu'takif. Jadi kalau disebut sebagai i'tikaf itu apabila seseorang berada di masjid niatnya ihtisab al khair, memperoleh kebaikan, maka yang demikian sudah termasuk di dalam kategori i'tikaf. Wa illa fala, tapi kalau tidak meniatkan untuk melakukan kebaikan maka tidak termasuk yang demikian. Ini Imam Atha, berarti pendapat ya Ibu Bapak. Misalkan ada orang masuk ke masjid niatnya tidur, i'tikaf napa mboten, Pak? Masuk ke masjid sederenge sare nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid, bismika Allahumma ahyana bismika. Bangun 2 jam bangun. Tapi kembali tidur di masjid kebaikan apa mboten? Kebaikan Pak, ketimbang tidur di jalanan kan nanti masjidnya kebaikan. Berarti masuk juga yang kategorinya Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Walil mu'takif an yaqta'a i'tikafahul mustahab mata syaa. Orang yang melaksanakan i'tikaf yang sunnah itu boleh untuk memutus i'tikafnya kapan saja. Niatnya misalkan saya mau niat i'tikaf di masjid ini sunnah tapi Ibu Bapak nih kayaknya pagi sampai hari ini sampai nanti mau menjelang buka puasa gitu. Boleh ditelepon kon Bali misalkan. Ya sudah, pulang saja enggak apa-apa. Kecuali memang i'tikaf yang sifatnya nazar. Kalau i'tikaf yang sifatnya nazar maka tidak berlaku. Lalu bagaimana tradisi i'tikafnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari Aisyah garwane Kanjeng Nabi, annan Nabi, bahwa Kanjeng Nabi kana idza arada an ya'takif, Rasul itu kalau mau i'tikaf di masjid, shallal fajra tsumma dakhala mu'takifahu. Boleh itu salat subuh kemudian berada di tempat i'tikafnya. Wa annahu arada marratan ay ya'takifa fil asr al-awakhir min Ramadan fa amara bibina'ihi fadara. Rasul itu pernah menyampaikan bahwa beliau itu ingin melaksanakan i'tikaf 10 hari. Maka dibuatkan tempat khusus Bapak Ibu di masjid. Kalau di sini nanti mbok ada, dulu waktu kami di Mesir itu Ibu Bapak, memang masjid itu karena ya ada juga yang besar ada juga yang kecil. Jadi tradisi i'tikaf itu karena orang kepingin di masjid dan tidak ingin diganggu, itu kayak bikin kemah-kemah gitu di dalam masjid. Jadi supaya nggak diganggu, karena kalau nggak bikin kayak gitu diganggu. Termasuk kita di masjid ini niatnya i'tikaf lebih banyak ngobrol apa zikir ya Bapak Ibu? Ngobrol. Tapi kalau kita pakai kelambu sendiri, diem gitu kan, itu nggak ada yang mengganggu. Gitu. Tapi kalau karena kita di sini tidak terbiasa seperti itu, kok kayaknya mandan kepriwe ya, mandan waku. Mungkin nanti Pak Isro, Pak Yuda, makanya kan mengawali misalkan bahwa yang punya alatnya kan Pak Rohman ini. Pak Rohman misalkan bikin sendiri, ya sudah, itu tempat i'tikafnya beliau. Di mana? Mungkin di pojok sana, di pojok sana. Yang penting nggak di depan mihrab gitu Pak. Kalau itu janganlah. Kalau dulu yang pengalaman kami waktu di Mesir itu biasanya di belakang-belakang. Jadi takmir itu sudah menyediakan masjid itu dibagi 2. Separuh itu untuk sholat berjamaah, separuh lagi untuk orang yang i'tikaf.
Kalau ada ibu-ibu gimana, perempuan di bagian atas atau di tempat yang terpisah. Ya sudah, orang kalau habis baca Quran menyendiri di situ ibu. Ini berarti yang dilakukan itu adalah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi memang Bapak Ibu, yang namanya iktikaf itu kan sebetulnya menyendiri dengan diri sendiri. Karena kalau orang iktikaf tapi masih ngobrol sama orang lain, ya nggak dapet iktikafnya. Iktikaf itu bicara dengan diri sendiri. Terus 1 tahun aku ngapa bayi ya, terus ngomong direct. Tapi aja seru-seru untuk rakepena kalau liane. Begitu ibu bapak. Qalat Aisyah mengatakan falamma ra'aitu zalika umirtu bibina'i fadar. Begitu aku melihat Kanjeng Nabi bikin tempat yang seperti itu, beliau juga memerintahkanku untuk membuatnya. Maka Aisyah juga bikin tempat khusus untuk beliau melaksanakan iktikaf. Wa amara ghairi min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bibina'ihi fadar. Istri-istri Kanjeng Nabi yang lain juga melaksanakan iktikaf, dibuatkan tempat khusus juga. Jadi seperti itu Rasul iktikaf, istri-istri Kanjeng Nabi juga iktikaf. Hanya ibu bapak, dulu kan Kanjeng Nabi istrinya itu yang punya anak hanya Siti Khadijah saja. Ketika Rasulullah berada di kota suci Madinah, itu anak-anak beliau kan semuanya sudah gede-gede dan sebagian besar sudah wafat. Ada sih yang kecil, itu putranya Maryam atau Maria Kiptiyah dari Mesir. Itu juga hanya 2 tahun wafat di usia Kanjeng Nabi 60 tahun. Jadi Rasul itu masih punya anak di kota suci Madinah, hanya 1 anak yang masih hidup, yaitu Siti Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, semuanya sudah wafat. Jadi kalau Rasulullah mau iktikaf nggak ada yang ganggu gitu, ibu bapak. Nah kalau ibu-ibu sekarang mau iktikaf pripun? Apalagi yang anaknya misalkan 7 misalkan, wah itu kan ramai nanti. Kenapa istri-istri Rasul bisa melaksanakan iktikaf? Karena memang sudah nopo nih, iktikafnya bareng suami di masjid itu. Jadi kalau begitu, kalau mau ikut Kanjeng Nabi pripun ibu bapak? Ya di mana suami iktikaf, di situ istri iktikaf. Aja suaminya iktikaf di Masjid Harum, istrinya di mana bu? Misalnya Masjid Agung, gimana? Harusnya satu tempat. Demikian ibu bapak barangkali yang berkaitan dengan ini berkaitan dengan durasi atau mencontoh sebagaimana iktikafnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan berikutnya, yaitu syarat-syarat untuk iktikaf. Yastaritu fil mu'takifi an yakuna musliman. Orang yang iktikaf syarat pertama adalah muslim. Jadi enggak orang non muslim masuk ke masjid. Mau ngapain mas ke masjid? Mau iktikaf? Loh enggak bu, ya enggak pas, karena syaratnya adalah muslim. Bok ana sing kayak gue. Yang kedua, mumayyizan. Orangnya sudah masuk di kategori mumayyiz. Mumayyiz itu usia mendekati balik. Berarti kalau sekarang yuswa pinten ibu bapak? Mumayyiz itu kan ada yang 9 tahun, 10, 11, 12 Kalau baliknya 15 berarti 13, 14. Itu sudah masuk di kategori mumayyiz. Berarti kalau anak kecil saged iktikaf napa mboten? Saged iktikaf, tapi tidak dikategorikan melaksanakan iktikaf karena belum memenuhi syarat bagi anak tersebut melaksanakan iktikaf. Yang ketiga, tahiran minal jinabah. Harus suci dari junub. Orang yang masih junub tidak boleh masuk ke dalam masjid, harus bersuci terlebih dahulu. Wal haid, bagi ibu-ibu yang ada tamu bulanan tidak boleh melaksanakan iktikaf dalam keadaan sedang masa menstruasi. Yang ketiga, yang berikutnya wan nifas, juga harus suci dari nifas. Fala yasihu min kafir wala sabi ghairi mumayyiz wala junub wala haid wala nufasa. Kalau demikian disimpulkan oleh Sayyid Sabiq bahwa tidak sah iktikafnya orang non muslim, anak-anak sebelum dia mencapai masa mumayyiz, kemudian yang junub, yang haid maupun yang nifas. Begitu nggih Bu Bapak. Kemudian yang berikutnya rukun. Apa rukun dari iktikaf?
Disebut di sini haqiqatul i'tikafi al-maqsu fil masjidi bi niyyati taqarrub ila Allah azza wa jalla. Bahwa hakikat i'tikaf itu adalah berdiam di masjid dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Falau lam yaqa'il maqsu fil masjid aw lam tahdus niyyata ta'ah la yan'aqid al-i'tikaf. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka hakikatnya tidak melaksanakan i'tikaf. Apa syarat yang pertama? Harus berdiam meskipun sebentar di masjid. Yang kedua, harus diniatkan untuk ketaatan. Misalnya ibu-ibu, ada orang masuk ke masjid jam 12 malam. Niatnya memang masuk ke masjid. Mungkin sekalian i'tikaf nggih, tapi kalau ngoreti kotak infak. Dia masuk ke masjid bukan ibadah, bukan taat, tapi mau mencuri, arep maling. Kalau begitu tidak kategorinya kategori i'tikaf. Lalu pripun ada orang masuk masjid niatnya i'tikaf tapi gerudengi batire. Ngrasani lian, ya masuk juga itu. Berarti tidak terkategori di dalam kategori i'tikaf. Karena i'tikaf niku yang pertama al-maqsu, dia harus tinggal menetap di sebuah masjid, kemudian diniatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma wujubun niyyati fa liqaulihi ta'ala. Sudah kita insyaallah sudah tahu deh. Sementara niat itu dalilnya sudah jelas, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma annal masjid labudda minhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya i'tikaf niku berkaitan dengan masjid. Enggak ada namanya i'tikaf itu di rumah. Misalnya ada orang, orang mangkat i'tikaf, kalau aku nang omah bae i'tikaf ya ora nana i'tikaf nang omah. Ini disebut oleh saya. Dalile napa Ibu Bapak? Dalile di surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna, janganlah kalian laki-laki suami beribadah dengan istrimu wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan Anda itu sedang berada di dalam masjid. Kita Sayyid Sabiq wa wajhul istidlal, berarti yang bisa diambil hukum berdasarkan ayat ini adalah annahu law sahhal i'tikafu fi ghairil masjid lam yakhussa tahrimal mubasyarah bil i'tikaf fil masjid. Kalau memang sah i'tikaf itu tidak di masjid, pasti Allah tidak akan menyebutkan lafaz masjid di dalam ayat ini. Karena disebutkan lafaz masjid, berarti namanya i'tikaf itu adalah di dalam masjid atau di masjid. Fa'alima annal ma'na bayanun annal i'tikafa innama yakunu fil masajid. Ini tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa yang namanya i'tikaf itu harus di masjid. Kemudian bagian yang ketujuh Ibu Bapak, ini sebenarnya bagian terakhir nggih. Tidak terlalu panjang. Bagian berikutnya Ibu Bapak adalah ini dua topik lagi nggih Bapak Ibu. Ra'yul fuqaha fil masjidil ladzi yan'aqidu fil i'tikaf. Jadi kalau kita i'tikaf di masjid, masjid yang mana yang i'tikaf kita itu diterima? Apakah kita bisa i'tikaf di semua masjid? Dulu ketika ini kan perdebatan para alim ulama itu, apakah i'tikaf itu dilaksanakan di masjid yang ada sholat Jumatnya? Kalau di Indonesia gampang membedakannya Ibu Bapak. Kalau masjidnya tidak dipakai sholat Jumat, maka dinamakan musola. Gampang Bapak Ibu. Tapi kalau di Arab nggak ada namanya musola. Jenengan mau cari musola di Mesir nggak ketemu. Mau nyari sekecil apapun tempat untuk sholat di Mesir itu namanya masjid. Makanya tinggal kita tanya ke takmirnya kalau datang. Dulu ketika kami mahasiswa datang, kami tanya ke takmir. Hal yan'aqid al-i'tikaf fi hadzal masjid, misal kita tanya, ya Syekh, apakah di masjid ini dilaksanakan i'tikaf wa fihi salatul jum'ah, apakah ada salat Jumatnya? Oh, enggak ada salat Jumatnya. Biasanya kalau mahasiswa itu lebih milih yang ada salat Jumatnya. Praktis saja Pak, maksudnya enggak pindah-pindah. Nah, kita lihat pendapatnya para alim ulama berkaitan dengan apa kategori masjid yang memang disyaratkan untuk melaksanakan i'tikaf. Ikhtilaf, para alim ulama ikhtilaf berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, Abu Hanifah wa Ahmad, berarti mazhab Hanafi dan mazhab Hambali.
menyatakan ila annahu yasihu fi kulli masjidin yusalli fiha salawatul khams. Sah i'tikaf itu dilaksanakan di masjid yang di masjid itu dilaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Jadi kita lihat Bapak Ibu, di masjid itu sholat 5 waktunya dijaga napa mboten? Kalau harum insya Allah ya Pak, kecuali musim napa? Musim libur. Ya, musim libur. Jadi kalau di harum hanya misalkan sholatnya tidak 5 waktu, berarti menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali tidak dibolehkan menjadi tempat i'tikaf. Nah ini kita agak problem kalau di kampung ya Pak Sumitro ya. Kalau di kampung saya itu ya kadang zuhure kemana nih muazzinnya gitu. Karena lagi di sawah. Jadi kadang-kadang tidak ada sholat zuhur berjamaah. Wa tuqamu fihil jamaah, dilaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Lima ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu masjidin lahu muadzinun wa imam. Setiap masjid seharusnya punya muazin tetap, punya imam yang tetap. Kalau kita muazin yang tetap, imam yang tetap, apa ketua takmir yang tetap Bapak Ibu? Biasanya pengurus yang tetap, tapi imam kalau muazinnya ya ganti-ganti. Fal i'tikafu fihi yasluh, maka i'tikaf di masjid tersebut dibolehkan atau terlaksana. Berarti kan syaratnya ada imam dan ada muazin. Rawahu Daruqutni, hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, hanya berdasarkan telaah riset yang dilakukan oleh Said Sabiq, beliau mengatakan wa hadza hadisun mursalun dhaifun la yuhtajju bih. Ini hadisnya lemah, hadisnya mursal, tidak boleh dijadikan sebagai sumber dalil. Jadi hadis yang dijadikan sumber dalil oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berkaitan untuk i'tikaf di masjid yang harus ada sholat 5 waktunya, itu dalilnya tidak kuat. Aman berarti kita oke? Makanya kan Bapak Ibu pada sholat di sini, masih pada i'tikaf di sini, 5 waktunya enggak. Sebelumnya, misalkan 5 waktunya tidak, tapi kalau di sini insya Allah. Wa dhahaba Malik wa Syafi'i wa Dawud. Sementara pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan mazhab Zahiri, maksudnya Daud Az-Zahiri, ila annahu yasihhu fi kulli masjid. Menurut 3 ulama ini atau 3 mazhab ini, i'tikaf itu sah dilaksanakan di masjid manapun. Baik sholat 5 waktunya dilaksanakan secara berjamaah ataupun sama sekali tidak pernah dilaksanakan. Illi annahu lam yasih fi takhsisi ba'dil masajid syai'un sahih. Karena tidak ada hadis yang secara khusus yang menjelaskan mengenai kategorisasi pelaksanaan masjid yang dimaksud. Wa qalat asy-Syafi'iyah, mazhab ulama-ulama di mazhab Syafi'i mengatakan al-afdalu an yakuna al-i'tikaf fil masjidil jami'. Lebih utama i'tikaf itu dilaksanakan di masjid jami'. Napa niku masjid jami'? Li'anna ar-rasula i'takafa fil masjidil jami'. Jami' itu artinya kalau masjid besar. Jami' niku masjid besar. Kan kalau tiap kecamatan wonten masjid besar ya. Kalau di kita di Purbalingga berarti masjid besar adalah Masjid Agung. Lebih utama mana i'tikaf di Masjid Harum dengan Masjid Agung? Jawaban mazhab ulama mazhab Syafi'i ya lebih utama di Masjid Agung. Kampil Bapak Ibu, Kamis jenengan i'tikaf teng mriki, mangke Sabtune teng pundi? Teng mriki malih. Karena untuk jenengan khusus untuk warga Harum, fatwane adalah lebih utama bagi warga Harum untuk i'tikaf di Masjid Harum. Wali annal jama'ata fi salawatihi aksar wala ya'takifu fi ghairihi idza takhallala waqtul i'tikaf salatu jum'ah hatta la tafutahu. Ini mazhab ulama Syafi'i yang menyatakan bahwa kalau di masjid jami itu adalah masjid yang di dalamnya dilaksanakan sholat jamaah. Dengan demikian orang yang melaksanakan i'tikaf tidak sampai kehilangan waktu untuk pergi ke tempat yang lain melaksanakan i'tikaf. Ini kami rasakan ketika i'tikaf dengan teman-teman di mahasiswa. Biasanya itu kita i'tikaf itu di masjid di bawah apartemen. Karena di Mesir itu setiap apartemen umumnya di bawahnya itu dibuat masjid.
Kita milih di situ karena lebih privasi, nggak terlalu ramai. Nanti kalau sholat Jumat kita pindah ke masjid yang gede. Setelah sholat Jumat kita balik lagi ke barak. Nah ini berarti bukan sah, tidak sah, hanya utama, tidak utama. Barangkali Bapak Ibu nanti menemukan ada orang yang menyatakan, oh iktikaf itu harus di masjid yang ada sholat Jumatnya. Nggih, itu menurut sebagian ulama di mazhab Syafi'i, tetapi dilandasi oleh faham bahwa hal tersebut adalah afdoliyah atau keutamaan. Walil mu'taqifi an yu'adzina fil ma'zanah in kana babuha fil masjid aw sihhat. Orang yang melaksanakan iktikaf perlu izin kepada takmir yang mengurusi masjid tersebut. Jadi orang ujuk-ujuk napa ibu bapak datang. Kalau memang iktikafnya dalam rentang waktu yang lama. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, sebentar saja. Kemudian berkaitan dengan iktikafnya perempuan, jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan annal mar'ata, bahwa perempuan la yasihhu laha an ta'taqifa fi masjidi baitiha. Tidak sah iktikaf di masjid rumahnya. Mungkin kita kalau di rumah ada dibikin ya semacam musola atau tempat sholat, tidak sah di situ kata para alim ulama. Lianna masjidal bait la yutlaqu alaihi ismu masjid. Karena masjid di rumah itu tidak disebut sebagai masjid. Kita juga nggak pernah menamainya nggih. Apa jenengan damel rumah kemudian dibuat ruangan khusus kemudian jenengan tulis masjid nopo? Misalkan masjid nopo lah kan modern. Karena anaknya mungkin namanya siapa dikasih nama itu masjid apa. Tetap tidak terkategori sebagai masjid. Wala khilafa fi jawazi bai'ihi. Wa qad sahha anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafna fil Masjidin Nabawi. Dan sudah kita ketahui bahwa istri-istri baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf di Masjid Nabawi. Yang terakhir ibu bapak mengenai apa saja yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama, jadi kalau kita sudah niat i'tikaf, apalagi i'tikaf kita itu i'tikaf yang wajib, atau kita masuk di dalam kategori i'tikaf yang 10 Ramadan itu, yang pertama, al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amdan aw wa in qalla. Keluar dari masjid bukan karena kebutuhan, bukan karena hajat khusus, nggak boleh. Kalau kita keluar berarti batal i'tikaf kita. Yang ketiga, keempat dan kelima di sini adalah zihabul aqli bijunun au sukar. Orang yang akalnya hilang karena gila atau karena mabuk. Oh, ternyata masuk ke masjid sambil bawa minuman, minum, ya sudah, batal iktikafnya. Wal haid wa nifas. Ibu-ibu yang haid atau yang nifas itu tidak berlaku iktikafnya. Yang keenam, al wata'u, yaitu berhubungan suami istri. Ya sudah, tidak bisa itu. Berarti batal i'tikafnya. Mengatakan ibu bapak yang sakit kita sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan i'tikaf. Tidak kami bahas secara keseluruhan, yang pokok-pokok saja yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita melaksanakan ibadah i'tikaf nanti di hari Kamis tanggal 20 dan 21. Kita tutup ganti membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung ing pangapunten. Sugeng kondur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.